Halo guys, kali ini gue akan membahas sebuah game karya anak bangsa nih, yang lumayan banyak lah sedang diperbincangkan. Yang nama game itu Wardeka. Kalian bisa langsung download di Play Store. Nah, game ini sebuah third person shooter atau TPS yang dikembangkan oleh Big Date Studio yang berbasis di Manado. Itu mereka bekerja sama dengan Majo Majo. Merdeka hadir dengan membawa identitas Indonesia ke dalam dunia game kompetitif. Dalam review kali ini, gue bakalan menganalisis game Merdeka dengan menggunakan beberapa aspek penting dari analisis game, mulai dari narasi, desain, tujuan, mekanik, hingga estetika dan level desain. Oke, sekarang kita akan lihat gamenya. Udah install. Tampilannya juga kayak gini. Kita mulai dari narasi ya. Wording ini mengambil latar dari sebuah kota futuristik bernama Indonesia ya. Kota ini digambarkan sebagai sebuah metropolitan modern, namun tetap dikelilingi hutan dan sumber daya unik bernama Eternal Materia. Harus ini tidak terlalu berat seperti game RPG, tapi cukup untuk memberi alasan mengapa dua faksi yaitu Maverick dan Vanguard yang saling bertarung. Jadi meskipun fokus Merdeka ada pada aksi tembak-tembakan gitu, cerita latar ini membuat game terasa punya identitas, bukan sekedar arena tanpa makna gitu. Nah, untuk selanjutnya kita tuh bakalan lihat di sini dari segi desain. Merdeka jelas diarahkan sebagai game kompetitif. Desain kontrolnya menyesuaikan perangkat mobile dengan joystick virtual di layar kiri dan tombol menembak skill di sisi kanan. Sementara itu desain visualnya menggabungkan unsur futuristik dengan budaya Indonesia. Misal lewat scene karakter dan senjata yang terprodukasi dalam identitas lokal. Desain seperti ini tidak hanya membuat game terasa segar, tapi juga memberikan konten bagi Indonesia. Untuk selanjutnya kita lihat tujuannya. Tujuan dalam game ini cukup jelas, tapi berbeda-beda dalam sesuai mode permainan. Di sini nih ada beberapa mode. Di sini ada yang dalam tim deathmatch itu tujuan pemainnya adalah bekerja sama dengan tim untuk mengalahkan lawan sebanyak mungkin. Dengan variasi tujuan ini, Wartiga bisa menarik pemain dengan apa namanya dengan gaya bermain yang berbeda-beda. Kita lihat di bagian selanjutnya mengenai opsi pemain ya. Untuk opsi pemain ini Wartiga memberikan kebebasan bagi pemain untuk memilih karakter dengan berbagai gaya kostum. Ada beberapa apa namanya karakter dengan tampilan fisik. Ada juga yang terinspirasi dari budaya lokal pemain memilih peran yang sesuai gaya bermain mereka, misal sebagai penyerang dan senjata Astral Ifrit, penembak jarak jauh dengan sniper. Tapi itu uh, bergantung dengan senjata ini. Tapi ada juga yang lain, pemain juga bisa kustomisasi tampilan mereka dengan skin senjata maupun outfit gitu ya. Ini sama kayak PUBG sama Free Fire begitu. Nanti oke, selanjutnya kita masuk ke dari sisi sequence.
atau ini alur permainan. Wardeka ini menghubungkan momen-momen di mana pertempuran melalui ronde, respon dan progresi level. Misalnya nih dalam deathmatch, tiap kali pemain mati mereka bisa respawn atau untuk kembali melanjutkan pertempuran. Dalam Battle Royale, setiap eliminasi dan zona yang makin mengecil menciptakan ketenangan hingga akhirnya tersisa satu menang. Alur ini membuat permainan tidak monoton, tetapi selalu memiliki naik turun yang menarik. Untuk selanjutnya kita masuk bagian mekanik. Kalau dari bicara soal mekanik game, Wardeka punya beberapa hal penting. Pertama, tentu saja mekanik penembakan dan bergerak sebagai inti dari TPS. Main bisa mengontrol arah bidikan dengan laser itu bergerak menggunakan stick. Ada juga mekanik penggunaan yang senjata tambahan seperti granat serta penggantian senjata di tengah pemain. Di beberapa mode ada mekanik waktu dan sumber daya, misalnya jumlah amunisi atau kesempatan hidup dalam satu ronde. Semua mekanik dikombinasikan untuk menciptakan gameplay yang intens dan tentunya menantang. Untuk selanjutnya itu masuk ke estetika. Kalau dari estetika, Wardeka punya identitas visual yang unik. Kota Indonesia digambarkan dengan arsitektur futuristik yang dipadukan dengan nuansa lokal. Kostum karakter juga beragam, mulai dari desain modern ala tentara hingga gaya visual atau artistik gitu ya. Terus kalian dengar sendiri tuh di sini juga ada musik dan efek suara dalam gamingnya. Juga ini mendukung nuansa aksi yang seru dengan bentukan senjata yang terasa realistis dan musik latar yang menjaga adrenalin tetap tinggi. Sekarang kita bakalan masuk ke bagian multimedia. Ini Wardeka memanfaatkan multimedia dengan cukup lengkap. Game ini full 3D, memiliki animasi pergerakan yang cukup detail, musik, efek suara, antar muka yang interaktif. Semua elemen multimedia ini bersatu untuk memberikan pengalaman bermain yang unik. Dari selanjutnya ini masuk ke keseimbangan. Dari keseimbangan, Wardeka ini berusaha meningkatkan level permainan agar tidak terlalu timpang antara pemain baru dan pemain lama. Jadi ada sistem matchmaking yang mencoba mempertemukan pemain dengan kemampuan setara dari sisi ekonomi, dari game, ada item cosmetik yang bisa dibeli, tapi sejauh ini tidak terlalu mengaruhi keseimbangan pemain karena fokus utamanya dalam skill main. Ini juga ada beberapa di bagian ini ada beberapa di bagian game ya, kayak Free Fire, Mobile Legends, dan banyak lagi ya. Pasti kalau pemain baru pasti dia ketemu itu yang unsur baru, nggak mungkin dia langsung unsur baru ketemu game yang udah pakatnya tinggi gitu. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kayak tantangan gitu ya. Tantangan dalam Mordeka ini berkembang seiring pengalaman pemain. Pemula bisa memulai dengan mode yang sederhana seperti deathmatch, sementara pemain berpengalaman bisa mencoba mode kompetitif yang lebih strategis. Dan begitu game ini tetap menantang tanpa membuat dengan baru langsung kayak frustasi ya, gitu. Yang terakhir nih, yang terakhir ini level desain.
Kalau kita buka dalam permainan yang kita main, peta-peta dalam Merdeka ini dirancang kayak dengan jalur apa namanya alternatif, area terbuka dengan titik strategis itu. Misal kayak ada area yang cocok untuk sniper, ada juga jalur yang sempit kayak jadi kayak kalau di layar bisa yang dibilang ngendok ya untuk tempat sniper. Terus untuk pengukuran jarak dekat juga eh, disesuaikan gitu. Level ini bisa kayak memberikan kejutan karena pemain tidak selalu tahu kayak dari mana musuh akan muncul gitu. Elemen kejatuhan inilah yang kayak membuat Merdeka terasa seru gitu, dan menuntut strategi tim gitu. Oke, untuk penutup secara keseluruhan ya, Merdeka ya sebuah pencapaian besar ya bagi industri game Indonesia. Game ini tidak hanya berhasil menghadirkan gameplay kompetitif yang solid ya, tapi juga membawa identitas lokal ke dalam sebuah format global dengan kayak kombinasi narasi futuristik, mekanik TPS yang seru, estetika khas Indonesia banget, serta desain level yang bervariasi. Merdeka layak sih mendapatkan perhatian lebih baik dari game lokal maupun internasional gitu. Kalau kamu suka game seperti Free Fire atau PUBG Mobile, tapi ingin merasakan sesuatu yang lebih segar dan punya sentuhan budaya Indonesia, maka Wardeka lah game yang sangat direkomendasikan. Oke, sekian review game Wardeka. Terima kasih.